Selamat siang ya anak-anak yang dikasihi ya dalam kripto. Kita kembali lagi ya di margin call. Gue tadi mau ngomong episode bro, tapi gue udah nggak tahu nih episode udah episode yang keberapa ya. Sudah banyak sekali ya. Tapi di hari ini bro, kita langsung mulai aja pakai pembahasan yang paling menarik ya. Hari ini terjadi ada koin bro, mantra ya. Sepertinya kena rakpul bro, mantra. Kena mantra mungkin. Mantra di mantra ya kan. Ya. OM ya tickernya. Coba kita lihat dulu bro, chartnya udah kasih tunjuk bro. Price actionnya seperti apa. Ini Soalnya banyak banget yang nanya, banyak yang minta margin call, langsung aja kita bahas. Ini ya. Emergency meeting. Pembahasan. Emergency meeting nih ya. Jadi koin mantra atau OM ya ini adalah layer 1 di sektor RWA ya. For the information. Yang mana dalam satu sesi perdagangan yaitu drop 90%. Satu sesi ya bro ya. Ya. Kalau teman-teman tarik ya kalau ATH ya butuh 9 kali. Ya, atau lebih untuk balik ke harga, bukan harga ATH. Ya. Tapi harga sebelumnya kita ngomongnya. Dan ini candle yang sama, identik dengan Luna. Orang banyak yang ngomongin kalau OM atau mantra ini adalah Lunanya cycle ini. Tapi yang membedakan Luna dulu ada yang pakai bro. Yes. Sementara OM ya atau mantra ya ini protokol yang ya kita mungkin lihat aja dulu ya sebelum kita menyimpulkan what happen ya dengan mantra dari perspektif tokenomiknya ya kita lihat nih dimana seakan sebenarnya baik-baik aja sebelumnya ya token holder naik kemudian circulating market cap naik ya core developer naik seakan-akan nggak ada yang terjadi tapi kita lihat tiba-tiba ya token turnover tinggi dan token sell terjadi ya volumenya juga spiking dan boom ya gone. Kalau kita lihat dari Arkham Intelligence ya ini tepatnya 9 jam yang lalu. Kabur ke OKX dia. Yes, 92 juta mantra di transaksi kedua dan transaksi pertama 1,176 juta. Jadi dari mantra DAO ya di unstake pindah ke wallet dulu baru setelah itu ke OKX. Yang mana OKX ya 220 sampai 4 kali juta transfer ya. Dan ya langsung ya aset price-nya token dari mantra DAO ya yaitu adalah OM itu drop negatif 88,59%. Iya. Jadi setelah beredar banyak rumor ya turn out to be ya bro ternyata memang apa yang disampaikan oleh para tim di platform seperti CoinGecko, CoinMarketCap, berbagai crypto data yang lain itu adalah tidak sesuai. Tidak mencerminkan float aslinya. Supply-nya ya dengan aslinya yang ada. Jadi itulah yang menyebabkan ya harga ini naik karena nggak dilaporkan seperti seharusnya ya. Yang mana ya kalau kita ngomong memang hampir banyak protokol juga nggak jujur sebenarnya ya dengan circulating supply yang mereka miliki dan mantranya sebenarnya juga nggak terlalu banyak bassnya kita ngomong. Iya. Masih lebih fanatik holdernya Terra Luna dulu. Dulu tuh kita gue sama Bro Kakak sempat bahas tentang mantra. Kita bingung waktu pas crash beberapa kali. Kripto tuh ada beberapa kali crash kan. Tapi waktu itu price actionnya dia agak stabil kanan gini. Terus dia naik. Kanan terus kanan naik. Terus kita pikir gimana caranya dia. Kan kita tahu ini pasti mainan badar kan. Tapi kita bingung gimana cara dia corner price-nya. Pas kita lihat tokenomics-nya padahal yang tersebar keluar floatnya lumayan banyak bro. Di CoinGecko. Tapi ternyata data yang dia taruh di CoinGecko tuh data palsu gitu. Jadi menurut gue ini adalah permainan udah pasti ya bro ya. Pemegang barang paling besar dari sebuah project itu pasti developernya sendiri. Jadi nggak mungkin ada price yang bisa drop segini besar kalau developernya itu nggak exit. Developernya keluar kalau dari bukti-bukti yang kita sudah temukan. Jadi ini bukan sourcing dari orang lain ya kita cari sendiri. Memang dari Arkham juga kita tracking walletnya itu dia ada keluar 225 juta kalau nggak salah di OKX lewat 4 kali transaksi. Jadi developernya unstake dari DAO-nya lempar ke centralized exchange dan menurut gue tim dari OKX pasti akan meresponin dalam waktu singkat ya bro harusnya ya. Karena kan harusnya kalau beneran ya kan KYC juga itu. Oh iya betul. Itu pasti harus KYC dan tim dari OKX harusnya bentar lagi klarifikasi harusnya atau udah gua tahu ini kita belum bahas soalnya. Soalnya kita belum buka sosmed tadi sebelum kita lagi ngobrol berdua.
Jadi harusnya menurut gue bentar lagi tim dari OKX harusnya klarifikasi. Siapa yang menjual? Apakah itu hanya akun dummy? Ya betul. Atau itu akun yang secara KYC related to the developer? Orang ada yang bilang ini forced liquidation kan, tapi kan nggak mungkin ada forced liquidation karena menurut gue marginnya nggak besar di di Mantra ini dan kalau dari order booknya juga standar. Ya, future juga open interestnya juga nggak segede itu untuk handle cap yang cukup gede ya, dan one clip gone away ya kita ngomongnya. Itu one clip pindah dari wallet ke exchange door hajar. Satu exchange kena hajar, karena kan gini, exchange nggak semuanya punya barangnya sama bro. Misalnya Mantra. Pasti. Mantra tuh koin yang mungkin perdagangan trading volume itu nggak sebesar itu. Memang market cap-nya besar. Tapi perdagangan secara trading volumenya, liquidity dalamnya tuh nggak sedalam itu. Paling jadi ya di bawah ratusan juta sih. Betul. Mungkin harus jadi pinjam-pinjaman antara exchange di belakang nih. Ya. Jadi ketika OKX itu dia market sell di sana, yang lain ini pasti harganya akan ada yang mesti nalangin gitu. Ini yang bikin makanya makin turun dan menurut gue ya bukan etikat baik sih bro kalau dari developer dengan begini. Nah tapi ada satu bro sebenarnya gue pengen bahas dari kejadian ini. Ya. Contoh ya, kita itu kebetulan kita tidak pernah bikin riset tentang Mantra, tidak pernah call tentang Mantra. Tapi waktu itu apakah misalnya project yang dia tampilkan bagus? Jawabannya bagus. Jadi kalau waktu itu kita misalnya pernah ngomong tentang Mantra, ini pasti pada salahin kita semua bro. Ya kan? Ya. Dan ini gue pengen bahas sesuatu bro. Kita kan sama-sama subscribe kelas bro ya. Oke. Ada kelas yang 100 juta yang kita subscribe. Jadi teman-teman ya, itu nggak bisa nyalain analisa. Misalnya bro kakak, lu analisa berapa banyak koin? Ya pasti udah 1000 ada paling ya. Kalau dari nyalain kamera ya. Ya. Tapi dari 1000 itu pasti ada satu yang ujung-ujungnya rakpul. Karena itu bukan kuasa dari kita ya. Dan apakah ada yang analisa Mantra ini di luar negeri? Banyak. Ya. Banyak sekali. Tapi ada yang teriak gak di luar negeri? Tapi ada yang teriak gak di luar negeri? Karena ikut kelasnya ini orang 100 juta. Nah kita gak asal ngomong. Karena kita juga ikut dalam kelasnya. Coba bro, kita buka risetnya dari Raoul Pal ini. Real Vision. Ini kelasnya 100 juta. Nah portofolionya boleh dibuka di situ. Ada apa aja bro situ? Coba lu bacain. 3 posisi ya. Paling besar di portofolio. Yang pertama Bitcoin. Betul. 2 Mantra. Dan ketiga virtual. Yang mana kalau kita tarik ya, Mantra dan virtual yang mengalami yang namanya koreksi. Ini bukan punya kita ya, ini orang yang bikin kelas harganya 100 juta per tahun subscription. Ini bukan kelas kita, ini kelasnya Raoul Pal tuh. Itu kakak Kalimasada tuh, dia punya akun ya. Jadi ini kita beli nih ya. Jadi pertanyaannya, apakah karena kita beli subscription 100 juta, terus kita salahin dia, Raoul Pal, kita rugi karena Mantra lu rakpul gitu. Lu rakpul. Kan bukan salah analisnya, kalian harus paham, ini tuh salah dari developernya. Iya. Bukan analisnya. Jadi kita kan ngomong, kakak tadi gua tanya, dia analisa berapa? Mungkin 1000 koin. Ya. Dari 1000 itu mungkin ada satu nggak yang drop? Publik atau enggak ya? Iya. Karena kan di sini teman-teman yang di margin call minta udah banyak kan, kayak request dan lain sebagainya. Iya. Kita sama sekali ya bro, nggak pernah terafiliasi dengan developer. Dan kita nggak mau kenal juga, karena itu nanti ada conflict of interest di sana. Developer ngajak makan, enggak, gua nggak pernah mau. Gitu. Iya. Murah restorannya soalnya. Murah restorannya, bisa dibeli restorannya. Mending ke Holy Wing. Mending ke Holy Wing gue makan ya kan. Jadi gak mau gitu loh. Developer banyak sekali coba ajak gue makan siang. Gue gak peduli. Kalau token lu emang menurut gue bagus ya gue beli. Kalau cewek developernya? Ya gak mau juga. Gak mau juga. Jadi ini unik kan. Apakah lu nyalain Raoul Pal buka kelas 100 juta. Suruh orang beli Mantra. Terus rugi. Jawaban kita juga gak aman. Kan kita gak beli. Kita sih gak beli. Iya. Gitu. Tapi misalnya pun kita beli, kita nggak bakal marah gitu loh. Iya. Dan ini kalau kita lihat judulnya entry level portfolio construction. Nah, entry level loh, bahaya loh. Iya, entry level. Jadi kayak orang baru join, mau kenal kripto, beli apa? Bitcoin, Mantra virtual. Akibatnya apa? Kalau beli ini, portofolionya ini? Paling drop 50% malah sekarang. Ya, Coba gue pengen tanya nih, di kolom komentarnya Raoul Pal tuh ada nggak sekarang? Satu pun yang bilang kayak, oh lu kelas 100 juta gue jadi rugi Mantra rakpul. Nah itu kenapa kebiasaan orang di negara ini seperti itu. Kalian tuh jangan salahin yang analisa, karena yang palsuin data di CoinGecko adalah developernya, gitu. Ya. Bukan analisnya mungkin lihat itu token RWA bagus, jadi kita nggak bisa salahin.
Sama seperti yang kejadian kita dulu. Ya secara metrik ya kita bisa lihat kan dari Coba semua. buka bro matriksnya, Mantra. Ini bukan kita belain ya Mantra ya. Menurut kita ini project scam, project bawa kabur uang orang. Iya kita lihat lah. Tapi kita cuma kasih contoh gitu loh. Token holdernya juga grow. Ya artinya apa ya, banyak yang beli token ini. Ya sampai hampir 40.000. Oke. Kemudian core developer juga naik ya. Dan seakan-akan ya bro, nggak ada apa-apa. Nah ini dan tiba-tiba boom. Ada yang bilang nih, Sultan Nur Rahman, mungkin orang bodoh dia. Kenapa bukan salah analisanya? Lu buka coba tadi, datanya analisanya. Datanya bagus semua. RWA Mantra tuh memang bagus sebelum dia ambil semua duitnya. Lu nggak bisa kontrol apakah dev-nya itu mau ngapain gitu. Emang apakah kita pas masuk layer 2 Ethereum waktu itu nggak bagus? Bagus datanya. Ya. Tapi kan kita nggak tahu developer sukanya traktir influencer makan, ya kan? Hobinya itu ngestikerin Lambo. Sama mungkin spa di Bali. Jadi gue nggak bisa kontrol gitu loh itu. Jadi kalian sebagai publik ya harus paham ya. Ketika lu di Amerika nih terjadi seperti ini, orang nggak teriak-teriak kan. Ini Raoul Pal nge-call di dalam kelas 100 jutanya. Enggak. Mereka tahu bahwa itu adalah analisa gitu. Dan banyak juga loh membernya ya. Iya banyak sekali. Membernya rame gitu. Ya di Mantra ya sebenarnya kita ya mungkin coba kita lihat dari data di Messari ya. Karena akan lebih banyak dari segi market indicatornya ya. Nah ya ini price ya tanking down, so circulating market cap ya. Tapi kalau kita lihat ya bro, secara Sharpe rasionya juga bagus ya 3 tahun terakhir ya, volatility-nya juga just doing fine ya. Kemudian funding rate juga relatif stabil dan tiba-tiba boom ya future volume-nya. Jadi secara overall ya Mantra ini juga Twitter follower grow ya, subscriber count-nya grow. Betul. Just like nothing happen ya, memang enggak di level popularitasnya Terra Luna. Ya. Betul. Bedanya waktu itu ya memang semua orang tuh hampir semuanya beli dan pakai Luna ya. Kalau ini ya memang barang yang floatnya kecil dan tiba-tiba derak digoreng ya developernya, tapi basisnya nggak kuat sebenarnya. Ya. Dari yang 40.000 token holder dulu, kalau kita ngomongin Luna berapa ratus ribu itu token holdernya. Sedikit, ini token holdernya sedikit. Nothing comparable lah dengan Luna. Memang secara price action sudden drop juga sama kayak Luna, tapi kan banyak koin juga yang ngalamin sudden drop juga. Ya ini tapi nggak banyak yang beli ya kayaknya ya. Ini memang nggak banyak yang beli, bukan kayak Mudeng ya bro ya. Bukan kayak Mudeng yang dicicil semua orang gitu. Benar. Jadi ya inilah ya sebenarnya. Tapi tadi bro, gue lihat ada postingan tentang ini gitu loh. Ada yang orang ngeposting tentang ini, terus ada yang ngetek ke gue, gimana tuh kripto lo ngentot. Masa semua yang ada di kripto, salahnya di salah gue pernah ngomongin juga enggak, ya kan? Ini yang gue bahas nih Raoul Pal yang ngomongin nih. Iya. Ya, jangan lu ngetek Timothy Ronald gitu. Seolah apapun yang terjadi di universe kripto nih, developer bawa kabur duit itu salah gue. Tiba-tiba gitu. ada exchange luar. Iya, meledak gitu. Yang nggak bisa withdraw gitu kayak. Ini kripto Timothy. Begitu juga waktu itu ada tuh. Iya. Exchange nggak bisa withdraw. Bang, ini punya Timothy. Iya, tolong bang. Kasih tanggapannya gitu. Kasih tanggapan, kayak semua itu jadi tanggung jawab gue gitu. Ada apa kayak ini kan, please bahas margin call, please bahas Mantra. Tanggapannya bang. Ya begitu ya, jadi kita juga bingung ya. Karena kita bingung, ya itulah fenomena ya sebenarnya bro. Dimana ya kita nyajikan sesuatu yang kita mau live ya dan juga transparan. Kadang pun saya juga heran ya. Kan Bro Timothy udah bikin ya cicil Bitcoin. Iya betul. Ya. Konsisten tuh selama beberapa tahun belakangan ini. Dan ya saya pun yang partnernya nggak serta-merta bro bikin cicil Ethereum gitu. Nggak berani begitu karena saya tahu in the end of the day. Fundamentalnya beda. Cuman Bitcoin yang layak di hold untuk jangka panjang. Untuk altcoin pun ya kita lihat historinya selalu ya take profit. Ya main dua arah, TP keluar. Nggak jadi sesuatu yang dikultuskan. Iya, itu kan sebenarnya yang membawakan orang-orang audiens di sini kan bro. Cicil ini, terus meledak, terus orangnya lari, terus kesini lagi kan tanyanya. Orangnya larinya kesini nih. Iya, yang cicil Mudeng kesini kan. Iya, terus kayak Mudeng gimana bang, kayak ngomonginnya juga nggak pernah gitu kan. Seakan-akan ya
kita ngajarinya juga bener ya, nabung Bitcoin lah ya. Jangan nyicil yang lain gitu. Mau trading altcoin, lihat price action boleh gitu kan. Tapi kan pakai risk management yang bagus, entry yang bagus, keluar yang bagus. Bukan ngasal cicil Mudeng meledak. Terus gini, bang gimana bang Mudeng, bang saya harta hidup saya hilang bang di Mudeng, kan begitu kan jadinya. Bingung gue nih, kayak misalnya Mantra juga ada yang tag gue, ngomong juga nggak pernah gitu. Ada yang bilang nggak bakal nyampe ke otak mereka bener kalau bahas seperti ini ya. Nah ini coba bro, ini ada yang tanya bro, bang boleh kasih tips nggak? Gimana tips kalian buat belajar atau menganalisa suatu hal? Coba bro, cara mau menganalisa nih, let's say kita mau analisa proyek nih. Iya. Walaupun kita tidak tahu betul, kita itu kan developer tuh di luar kuasa kita gitu. Yes, cuman gimana caranya nganalisa? Nah, simpelnya gini deh teman-teman, kalau teman-teman mau lihat dari point of view analisa aja, itu nggak pernah boleh all in di satu. Karena kalau lu all in satu meledak ya selesai, itu lu nggak bisa kontrol. Nah gimana bro, analisa fundamental tuh basicnya apa? Kita nggak usah jauh-jauh lah bro, di AC, ini video YouTube ya 100% gratis ya. Ya kita ngomong di situ, kita terus terang, kita kasih 10% yang kita kasih dari member di dalam. Nggak 100% lah ya, jelas. Tapi 10% ini udah edukatif. Lihatlah ini ya, dibandingkan dengan kelas yang lain dengan 10% ini aja. Pasti kalian paham ya, ini dari fundamental ini cuman saya kasih 3 ya. Tapi nggak ada salahnya lah ya. Kita mungkin lihatlah dari 3 ini ya. Pertama apa ya yang saya bahas di sini ya. Pertama ya teman-teman harus melihat ya value-nya tuh seperti apa ya, dan juga kedua lihat juga bisnis modelnya seperti apa. Baru yang ketiga, siapa yang ngerjain project tersebut. Kalau fundamental ya kita ngomong cukup sesimpel itu aja. Ya. Yang mana ya kita ya reporting banyak sekali ya, koin di sini altcoin yang bisa naik beberapa kali lipat, beberapa ratus% dalam hitungan jam juga. Ya seperti yang kita bahas juga di dalam ya. Ya itu banyak ya. Bahkan ketika seperti ini ya kita selalu ada opportunity buat teman-teman. Ya. Tapi kalau fundamental ya saya ngomong 3 itu bro. Tapi kalau di sini ya teman-teman mau ngomong teknikal ya, ini nih ada nih ya analisa pemula ya, bullish grab ya. Nah, teman lah bisa lah teman-teman pakai dan juga pelajarin free ya, ilmu untuk ya kita semua ya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman. Iya, jadi bisa nonton ya. Jadi jangan males, buka dulu sama masa di sini ya kita di sini analisa lah. Nonton masa di sini kita jelasin lagi kayak ulang lagi nanti. Iya, ini ulang lagi capek. Iya. Nah ini ada yang tanya nih, kita mau nama Broncek dan Bro Kakak budget minim berapa bro? Itu kan kita bikin ya, kita bikin acara bro ya, tanggal 25 nanti itu party. Jadi itu karena di margin call di Januari, gue janjin member-member kita bakal bikin party ya. Jadi gue udah undang teman-teman gue juga beberapa di sana. Dan ya bakal heboh banget tuh, bakal jadi party paling meriah satu dunia. Gue ngomong Indonesia dunia ya, party kripto paling keren, paling asik satu dunia. Kenapa? Karena kalau orang kripto bikin party bro, itu biasanya nyewa tempatnya. Ya, kalau ini kan tempat gue sendiri, klub gue sendiri, jadi bisa bikinnya mantep banget nanti partinya ya. Ditunggu semuanya kalian ya, member-member tanggal 25. Nah, ini ada yang tanya bro, course AI kapan? Kayaknya banyak nih bro yang pengen belajar justru tentang AI. Tapi gini, kita mungkin akan bantu bikinin ya, kita akan cari pengajar yang expert di bidangnya. Karena kita mungkin butuh waktu bro untuk cari pengajarnya ya. Karena kita juga di bidang kripto, di blockchain teknologi, kita juga nggak nyari pengajar yang sembarangan. Kita cari yang memang profesor dengan bergelar. Kita pengen cari yang terbaik kalau kita mau kasih course ke kalian di dalam. Jadi mungkin butuh proses, dan kalau emang banyak sekali teman-teman di sini yang pengen belajar ya, nanti kita bikinin juga tentang AI. Tapi tetap kita fokusnya kan selalu fokus di kripto. Nanti mungkin ada intersection ya bro ya. Gimana caranya trading kripto dengan AI, gimana cara manfaatin AI untuk kripto. Ntar itu kita yang kasih lah ya. Itu ntar kita yang kasih. Tapi kalau untuk teknologi AI-nya sendiri, kita bukanlah expert di sana. Jadi gua akan butuh waktu untuk cari beberapa pengajar yang memang kompeten gitu ya. Jadi itu akan kita sharing-sharing juga nanti. Nah bro, ngomongin soal Bitcoin. Bitcoin ini gimana price action sekarang ini ya? Oke, ya ini malah yang ketinggalan ya. Oh iya. Dimana biasa Bitcoin duluan, karena ini kan kalian request tadi special case. Bitcoin ya kita ngomong ya terus terang, kalau sekarang terutama minggu ini kita akan wait and see dulu. Nanti malam kan US stock kan buka kan? Iya betul. Kenapa ya? Karena ya kita masih di bawah resistance bro. Ya kita dapat pump ya memang dari low-nya 16%. Ya ini pun juga ya udah kita bahas ya di dalam ya tentang potensi bottomnya Bitcoin. Nah ini hari ya tanggal 9 ya.
waktu harga di 77.000 ya, di situ kita bilang might be a bottom ya, temporary bottom ya, dari 77 pun juga udah up ya 13%. Tapi kalau kita lihat weekly chartnya ya, simple aja ya, kita tarik ya garisnya ini, kita masih ada di diagonal trend line di sini. Betul. Plus juga kita juga trending down di bawah 13 EMA dan juga bearish order block di weekly chart. Kita nggak ngomong ya di sini bakal reject terus ke 70.000 ya, tapi harapannya ya di sini kalau dia bisa break ya di atas ini, ya ini adalah substantial move yang mana ini akan ya menuju ke ATH. Tapi ini memang kita sangat menunggu ya price action dari US stock lagi. Karena apa ya, kalau tiba-tiba Trump ngetarifin lagi anything, turun. Tapi kita tahu ya ini 90 hari ini masih di hold dulu. Jadi kalau SPX ya malam ini hijau, ya ada chance kita break the resistance yang mana what a pump ya, what a bounce dari SPX. Nah, ini ada yang mau gue bahas bro tentang tarif dari juga namanya margin call yang lalu. Kita kan sempat bilang bahwa kalau kita sebagai analisa pasar, kita bahkan bisa besoknya berubah. Itu beneran, kita hari H margin call, besoknya udah berubah opini gue terhadap tarifnya Trump. Gue kan waktu itu mengira bahwa ini adalah kesalahan yang gue ngomong di margin call. Tapi ternyata Trump punya agenda tersembunyi yang dilakukan dengan Scott Bessent, yaitu jadi gini ceritanya, dia ngetarifin semuanya di dunia biar semuanya bertokok lutut kecuali Cina. Jadi dia hajarnya Cina, yang lain habis itu di halt. Biar dapat deal yang bagus sama semua negara yang lain kayak Vietnam, Thailand, Indonesia dan lain-lain, semua dapat deal yang bagus, Cina di art. Itu the art of the deal itu ya. Jadi itu kan kita nggak bisa tahu sampai Trump akhirnya mengeluarkan kemauan dia tuh sebenarnya mau ngapain, kartunya dikeluarin gitu kan. Jadi itulah namanya analisa market ya. Itu dari margin call hari H, besok yang opini gue tentang tarif itu udah berubah. Ya. Karena memang berubah. Ya, Trumpnya juga baru info dan baru berubah. Nah ini ada pertanyaan bro. Bang, gue dari Malaysia mau beli buku lu tapi nggak bisa karena dari Shopee Indo, gimana dong? Jadi banyak sekali bro, ternyata viewer kita ini 10% tuh sebenarnya dari Malaysia ya. Jadi YouTube kita tuh 91 sekitar 9 ke 10%, 90 ke 91% tuh Indo. Kadang 9-10% tuh orang Malaysia bro. Jadi apa kita mungkin nanti kalau kita punya exchange juga kita lebarin ke Malaysia. Buka toko buku ya di Malaysia. Buka toko buku juga bro di Malaysia ya. Butuh kali ya teman-teman Malaysia dapat kita bantu edukasi. Atau ini juga tempatnya Hollywood di Malaysia titip di depan. Oh boleh. Kan ada kan HW Pot. Iya benar. Jadi gue kan buka ini H-Bar ya. Jadi H-Bar tuh jadi bar nomor 1 di Malaysia. Nih teman-teman Malaysia bantu ramein ya. Jadi itu bar paling besar di Malaysia. H-Bar tanggal 8 Mei itu ntar beres. Ntar gue terbang ke Malaysia juga ya. Gue datang ke sana. Jadi teman-teman yang nonton margin call yang dari Malaysia, tunggu gue di Malaysia. Ntar kita bikinin toko buku bro depan. Ada boothnya buku Akademi Kripto ya. Kita bikinin. Karena kayaknya orang Indonesia ini mau diedukasi tapi goblok banget gitu. Capek kita. Jadi kayaknya bagus kita ekspansi, kita lebarkan secara regional bro. Kita edukasi orang Malaysia juga ya. Nextnya jangan-jangan kita bikin Akademi Kripto khusus Malaysia gitu kan. Benar. Jadi yang orang Indo yang semua udah daftar nih, udah gak boleh daftar lagi. Malaysia aja gitu yang belajarnya. Gak usah negara ini lagi, udah capek kita sama Indonesia soalnya. Iya, kalau di bahasa Malaysia apa ya artinya ini? Akademi Kripto ya. Penasaran. Kayaknya sama bro, Melayu sama gak sih? Sama atau enggak ya? Harusnya mirip. Akademi Kripto. Coba Google Translate. Oh iya, dulu. Masih Akademi Kripto. Masih Akademi Kripto. Kan? Udah cocok kita. Itu kan 9-10%. Bener. Jangan salah kalian. Yang nonton itu 90% Indo. 10% itu Malaysia. Jangan salah. Even YouTube pribadi gue tuh 90 Malaysia. Jadi kita bisa melipir. Karena Malaysia kata trading volume tuh OTW ngejar Vietnam katanya bro. Jadi sana udah banyak pengajar-pengajar kayak quant dan lain-lain. Gue kan sempat ketemu kemarin teman kita yang gue sempat ajak dia ke Atlas, dia ke salah satu quant trader dari Malaysia. Ya. Dia kan bikin kayak semacam pelatihan untuk quant trading kan. Gue nanya di sana gimana tanggapan orang terhadap pelajaran kripto. Wah sangat antusias bro katanya. Beda sama di sini katanya. Apa emang kayak negara isi orang bodoh aja loh. Makanya bagus kita ekspansinya kita geser ya ke Malaysia ya nanti ya. Karena mungkin dari 10% itu banyak yang lebih menghargai bro. Kalau gue nggak apa-apa nih yang nonton sisa 1.100 tapi orangnya bagus semua gitu. Iya. Ya. Diakui nih kita nanti sama Malaysia ya. Oh ada yang tanya ini bro. Kenapa itu? Kenapa ini buat ini bro kakak kenapa cewek itu selalu benar? Nah coba jawab. Karena cewek itu pengorbanannya banyak. Oh pengorbanannya banyak. Pengorbanannya banyak. Apa aja itu pengorbanannya bro? Masak? Iya sebenarnya banyak
orang yang bilang kan bro, kalau memang wah cowok pengorbanannya banyak. Oh iya benar. Dan menderita lah, cowok yang paling menderita. Tapi ini ya mungkin agak saya counter ya, karena iya benar, tapi kalau ini bini lagi nonton nih. Orang yang udah punya anak ya bro, kalau udah pernah lihat perjuangan istri pas melahirkan, itu seakan-akan semua keluh kesah yang pernah kita lakukan tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya. Karena perjuangannya berat ya, apalagi orang yang melahirkan normal ya dengan segala tumpah darahnya, dia itu sama aja kayak laki-laki kerja berpuluh-puluh tahun tuh sama. Ya. Sama tuh rasa sakitnya ya, karena kan rasa sakitnya orang melahirkan tuh sama seperti kayak 17 tulang dipatahan bersamaan bro. Rasanya ya. Rasanya. Jadi kenapa cewek selalu benar ya, karena pengorbanannya banyak. Ya. Mantap, ini namanya Akademi Tokeran. Nah ada yang minta bro, kalau begitu kata-kata hari ini Bro Kakak itu apa? Kata-kata hari ini? Iya, intinya cewek lebih banyak berkorban lah. Oke. Cewek lebih banyak berkorban dan ya apresiasi cewek, karena anak saya cewek. Oh, anak saya cewek. Ada yang bilang channel parenting nih mah. Nah kita tuh nggak so ide, kan Bro Kakak kan baru punya anak. Belum bisa ngomong banyak kan tentang parenting kan. Oh iya. Belum bisa ngomong banyak. Nanti mungkin 3 tahun lagi di margin call udah bisa ngomong lebih dia. Jago ya. Iya, kita soalnya nggak main ngasal ngomong gitu. Kalau nggak bener-bener ngerti kita nggak ngomong ya. Jadi kalau channel parenting nanti dulu. Nah, Ethereum ini gimana bro sekarang? Kayaknya narasinya yang gue bilang dari dulu kan. Gue sempat bilang kan, kalau kayak punya restoran bakso yang price to earning 200 kali ya gue nggak mau beli. Ethereum sekarang gimana bro? Ethereum ya rasanya ya sebenarnya apakah ada potensi bounce ya anytime kalau market ini bounce dari sini ya Ethereum pasti kecipratan lah 20-30%. Tapi bukan berarti sesuatu yang kayak kamu hold lama dalam artian sesuatu yang udah drop ya bro, parah gitu ya. Untuk dia balik lagi lah let's say ke 4.000 itu takes time. Dalam artian ini range high-nya kan ya. Iya. Gak serta-merta nih kamu di sini beli terus dia V-shaping begini, kecuali tiba-tiba kayak mungkin ya Vitalik mati gitu atau apa gitu. Ya, tapi kalau begini ya itu will take time ya. Mungkinkah begini juga ya dikasih DCB di sini terus tapi ini turun dulu lagi retest low-nya dan sampai cycle selanjutnya baru dia kalau ada katalis positif ya baru dia mengalami kenaikan. Jadi long term view ya, kalau ini teknologi masih kepake ya sebenarnya masih bullish. Masih bullish. Tapi kalau price ya dalam jangka pendek ya mungkin ada potential relief bounce. Tapi bukan berarti sesuatu yang kayak ya kamu hold dalam waktu yang lama ya. Karena pasti relief bounce ketika Bitcoin ntar koreksi lagi dia juga pasti yang kepukul duluan. Ya. Jadi saran saya kalau untuk ya sekali lagi apa-apa yang mau seriusin jangka panjang ya cuman Bitcoin sebenarnya. Oh, bukan istri. Udah seriusin. Udah seriusin. Udah. Ada yang bilang, Bang kan lu pernah bilang sistem sekolah itu scam. Apakah anak lu di masa depan bakal sekolahin atau terserah dia? Nah ini gue buat orang tua nih, ya. Buat orang tua yang ada di luar sana, gue pengen kalian kasih pertanyaan sederhana ke anak kalian hari ini, ya buat orang tua yang nonton. Tanya, anak saya SD SMP kamu tanya, nak kamu belajar apa hari ini di sekolah? Coba lu tanya, dia bisa jawab atau enggak? Dia bakal jawab misalnya, oh belajar matematika, oh belajar sejarah. Lo tanya, matematika rumus apa yang lo pelajarin hari ini? Kalau dia tidak bisa jawab, lo bayangin ya, setiap hari dia tuh gak belajar apa-apa di compound selama bertahun-tahun, hasilnya jadi apa? Ya. Karena kebanyakan anak-anak ditanyain zaman sekarang bro, lo sekolah belajar apa? Gak bisa jawab dia belajar apa. Dia gak bisa paham. Bahkan adek gue sendiri yang kuliah bro, gue tanya, lo belajar apa hari ini? Iya belajar programming apa? Tentang apa yang lo bikin gitu, blank gitu. Seumur hidupnya itu yang dapat gitu. Itu yang lo dapat dengan sistem edukasi tradisional. Makanya menurut gua yang orang-orang ngatain kelas digital itu adalah info produk kan bro sebenarnya. Info produk kayak master class itu adalah produk digital masa depan. Itu adalah sistem edukasi masa depan. Gue percaya masa depan edukasinya bakal berubah, di mana orang itu punya keingintahuannya sendiri-sendiri. Menurut gue belajar itu bukan sesuatu yang harus dipaksa, ya. Jadi kalau teman-teman itu memang pengen belajar suatu hal, kayak Bro Kakak, dia memang tertarik dengan pasar modal dari dulu, dia pasti jago di sana, dia pasti pengen tahu, pengen pelajarin. Jadi orang tuh menurut gue punya kemauannya sendiri-sendiri, ya, dan passionnya sendiri-sendiri.
Kayak misalnya kalau gue emang tertarik di market, ya gue dalamin itu dan rasanya nggak kayak belajar akhirnya. Jadi buat teman-teman, gue saranin nanti anak gue juga akan cari kira-kira dia sukanya apa. Gue gak akan maksa ntar dia mau jadi seperti gue atau apa. Kalau lu gimana bro? Lu akan maksa gak anak lu nih satu tujuan atau biarkan? Dilihat dulu gitu. Sama sih ya, karena sekalipun anak saya pengen jadi sesuatu juga belum tentu dia jadi yang dia inginkan juga kan. Betul. Dan itulah dunia. Kadang-kala memang keinginan tuh nggak sesuai dengan kenyataan. Betul. Tapi setidaknya ketika kita udah mencoba, itu nggak jadi penasaran. Iya. Banyak sekali orang ini yang pengen lakuin sesuatu, tapi udah takut gagal dulu. Iya. Padahal kamu ini belum mencoba. Sementara orang-orang yang udah berhasil di bidang tertentu, ini udah gagal lebih banyak daripada kamu pernah mencoba. Iya. Jadi urusan hasil itu jangan pernah dijadi nomor satu. Saya itu orang yang tipikalnya selalu mencintai proses dan lebih enjoy dengan prosesnya daripada hasilnya. Iya. Saya dari dulu nggak pernah target oriented dan yang penting lakuin aja yang terbaik. Betul. Untuk hari itu. Karena banyak orang ya ini terlalu banyak mikirin target, tapi mereka lupa kalau mereka harus melakukan yang sebaik-baiknya. Ya. Betul. Jadi jangan cuma mikirin target doang, ya. Usaha dulu, ya, effort dulu di bidang apapun itu, ya. Jangan asal ya kita mikir tentang target melulu tapi nggak pernah fokus ya ke proses yang lebih baik. Iya. Karena pembunuh semua yang lu pengen capai itu kadang simple, kadang lu nggak fokus gitu. Ya. Lu nggak fokus, lu mulai lihat kanan kiri, satu hal belum berhasil udah mau coba hal yang lain. Itu ujung-ujungnya biasa nggak bagus ya. Setuju? Gue dan Bro Kakak fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kita suka main di market, gue suka berinvestasi, dia suka trading, ya itu yang kita lakukan. Ya. Orang yang ditanya, oh tapi kok usaha lu banyak? Itu kan bukan usaha gue. Kalian harus paham gitu. Holy Wings itu bukan usaha gue, itu usahanya Ivan sama Eka. Gua, Hotman, Andrew itu adalah investor. Kita invest gitu loh, bukan kita lakuin secara operasional. Ya ada lah kita kasih masukan, tapi kan investor memang begitu pekerjaannya. Sama seperti nanti exchange yang kita mau kerjakan kan bro. Ya. Bukan kita yang running day to day, yang ke kantor exchange-nya mungkin bukan kita. Yes. Kita tapi ambil stake lumayan besar di situ gitu. Kita sebagai investor, kenapa? Karena kita butuh. Benar. Kita memang butuh infrastrukturnya, mau gimana? Holy Wings pun juga butuh kan? Butuh pas infrastrukturnya. Dinner kan? Iya, kita mau dinner bisa coba Holy Wings sebenarnya buat apa sih? Gua kan punya banyak relasi. Iya. Gue bisa undang ke sana. Teman-teman semua ya kan kita bikin apa? H-Bar kan kita bermuka di SCBD. Iya. Ya anak-anak di akademik itu kita ajak gitu di sana. Benar. Karena ada fungsinya gitu untuk gua. Jadi bukan cuma sekedar investasi, tapi sama exchange itu apakah mungkin untung? Kalau menurut gue ya kita udah bilang kan, kalau dari fee doang mau unlikely gitu, unlikely. Tipis lah ya. Tapi kalau secara investasi untuk kita apakah menguntungkan untuk kitanya? Iya menguntungkan. Kenapa? Karena kita jadi punya infrastrukturnya gitu. Kan teman-teman tanyanya mau berbisnis exchange nggak? Tidak. Tapi mau investasi exchange Tapi mau investasi nggak? Kalau ada exchange yang tepat, iya. Iya. Jadi ceritanya gini, karena waktu itu gue pernah ngomong, teman-teman nanya, kenapa nggak bikin bisnis exchange? Karena dulu kan bisnis itu mikirnya sesuatu yang kita setiap hari jalan di sana ya, kita bangun gedungnya, kita atur semua operasionalnya dan kita setiap hari di sana ya, ngerjain operasionalnya. Misalnya kita bikin dulu misalnya kayak, oke, gue sama Bro Kakak mau bikin nih ACX gitu kan, kita cari direktur sendiri, kita bikin orang IT-nya sendiri, itu kita nggak mau karena secara bisnis itu tidak terlalu menguntungkan dan itu akan ngambil waktu kita semuanya. Karena kita juga harus ikut ngitung resources yang lainnya selain modal. Semua. Waktu sama energi juga kan? Waktu sama energi itu akan ngambil semuanya. Jadi kalau ditanya waktu itu apakah mau berbisnis ya jawabannya tidak. Tapi kalau waktu itu ada satu teman gue, teman lama lah. Dia bilang dia lagi kerjakan ini, ada partner-partnernya ya. Dan ini menarik sekali menurut gue. Punya expertise-nya juga, karena nggak banyak bro yang punya expertise untuk bangun exchange. Setuju. Udah pernah bikin exchange dengan trading volume nomor 1 di Indonesia. Yowes gitu. Gue berinvestasi di sana, tapi bukan gue yang mengerjakan. Iya, lebih tepatnya berinvestasi ke orangnya kan. Iya betul, lebih tepatnya berinvestasi ke orangnya, karena dia kalau bukan dia gue nggak mau, serius. Yang nawarin gue stake di exchange gue kasih tau lu banyak banget, tapi karena orangnya bukan orang yang gue pengen berpartner gitu. Jadi kalau misalnya lu tanya apakah bisnis yang lain itu adalah bisnis gue, bukan. Gue berinvestasi, even sama yang iseng-iseng bro. Kayak ada restoran gitu.
Itu teman gue yang bilang, oh gue ada konsep begini mau nggak invest? Ya gue invest, gue kayak tutup mata. Gue nggak lihat lagi gitu. Ya karena gue investor, gue sukanya muter capital jadi capital dan that's it gitu. Mungkin kedepannya ada yang nawarin kita kayak infrastruktur contoh ya, cold wallet tapi lokal gitu, tapi jago banget. Orang misalnya pernah kerja di Trezor dulunya atau kerja di Jack Dorsey punya perusahaan. Blockchain infrastruktur apapun. Blockchain infrastruktur dibilang oke ini ada perusahaan cold wallet, lu mau berinvestasi nggak? Mungkin. Gue gak menutup kemungkinan. Atau misalnya ada yang bilang oke ini kita ada data center khusus untuk mining Bitcoin besar sekali. Kalian mau akuisisi gak? Mungkin gitu. Yes. Tapi kalau lu suruh gue bikin wallet gue sendiri, sebenarnya bukan cuma gak mampu juga gitu. Gue gak punya kayak technical expertise untuk sampai bikin cold wallet gitu. Jadi jawabannya enggak ya. Jadi gue akan tetap fokus di apa yang kita senang lakuin. Kan dua nih, menurut gue gini. Di certain amount of money bro, di duit tertentu, duit itu nggak ada tambahan value-nya di hidup kita berdua ya kan? Kayak contoh mau beli mobil lebih mewah lagi sih. Malah bisa tambah beban. Betul, itu jadi nambah duit itu nggak ada value-nya. Jadi apa yang gua kerjakan sama bro kakak ini yang ada hubungannya sama passion kita, ada hubungannya sama sesuatu yang kita pengen kerjain di dunia ini, bukan cuma sekedar buat cari duit. Karena kalau buat cari duit pun, gua dari 3 tahun lalu udah selesai, udah pensiun bro. Ya. Hidup gue tuh udah selesai dari 3 tahun lalu, udah gak perlu kerja lagi. Tapi apa yang kita pengen lakuin di sini? Karena gue bener-bener percaya. Jadi kemarin gini, kan gue yang mata gue bintitan itu kan sebelumnya infeksi di bengkakan. Gue ke dokter. Dokternya itu nanya gue tentang kayak beli-beli saham US. Dia tanya gue macam-macam bro. Gue bingung kenapa dia bisa tanya gue begini gitu loh. Padahal dia dokter. Bahkan teman gue sendiri yang PT bro. Dia duitnya tuh sekitar 80 sampai 100 juta lah per bulan. Ya. Dia nanya gue terus, ini Bitcoin segini bagus gak entry? Kan gue, lu ngerti gak sih? Dia itu ngajar 8 jam sehari. Setiap hari 8 jam ngajarnya. Ya. Tapi dia harus mikir kayak entry Bitcoin tuh yang bagus kapan. Di situ menurut gue kayak ada yang salah dengan fiat yang ada sekarang ini. Jadi gue tuh bener-bener percaya dengan apa yang kita sharing di sini gitu loh. Ya. Karena menurut gue zaman dulu kalau dia PT zaman kerajaan zaman dulu dikasih kepingan emas udah selesai bro. Dia nggak perlu ngapa-ngapain dengan kepingan emas itu. Cukup disimpan. Harus duitnya kemanain kan? Betul, nggak devaluasi emasnya. Jadi di situ gue ngerasa ini tuh kayak teman gue ada juga yang kontraktor bro. Nanya gue mulu ini beli bagusnya beli apa gitu. Aku kata kalau beli apa? Aku kontraktor kan. Iya. Kenapa nggak kontraktor zaman gitu. dulu? Nah, coba kontraktor zaman dulu. Bisa bangun kuil raja gitu kan? Dikasih nih segepok nih emas nih. Udah kan itu. Ya. Dia tinggal bawa di bawah bantal kan emasnya. Dan itu yang gue percaya sedang terjadi dengan revolusi Bitcoin ini. Makanya kenapa kita bikin show seperti ini kan teman-teman banyak tanya agendanya apa kan. Ya. Karena kita beneran percaya ini kripto tuh memang masa depan. Jadi gue gak tahu kalau kalian gak percaya, kalian nganggap ini cuma sebuah aset investasi. Menurut gue lebih ya bro dari itu ya. Kripto ini adalah masa depan dan kita pengen punya semua infrastruktur di masa depan. Mungkin kedepannya exchange yang kita pegang ini lebih mirip jadi kayak semacam crypto bank kan kedepannya. Ya. Ada custodiannya juga, ada treasury-nya juga gitu. Kita nggak mau mikir jangka pendek cuma untuk transaction fee gitu. Ya tentunya sesuai dengan perkembangan juga ya bro. Ya. Regulasi di sini juga. Betul. Kalau memungkinkan ya kita kan nggak bisa membatasi kreativitas orang Betul. di industri Web3. Betul. Jadi selama bisa bermanfaat untuk seluruh stakeholder ya. Dan masyarakat juga, ya. dan masyarakat juga. Karena gini simpelnya, kayak misalnya kalian punya teman deh, kalian punya teman di luar negeri atau punya anak deh, lu sekolahin di LA gitu. Ya. Transfer duitnya gimana? Kita bahkan kalau misalnya di Eropa gitu, kita mau bayar kayak buat helikopternya susah. Ini gue kasih tau kalian real. Ini yang gue alami sendiri. Misalnya nih, gue sama bro kakak mau ke Monaco nih, kita lagi pengen emang naik helikopter gitu kan, biar cepet gitu kan. Sulit banget loh. Bayarnya pakai apa? Transfer dari sini ke sana. Padahal kita ibaratnya bukan orang yang nggak punya duit loh. Ya. Cuman kalau kita bawa cash ke sana itu juga ribet gitu loh. Aksesnya buat bayar gak ada kan? Akses buat bayar nggak ada. Ya ada pasti kartu kredit ujung-ujung kita tahu. Tapi masa cuma kartu kredit cara bayarnya bro? Gitu loh. Ya. Masa cara bayar di dunia ini tuh cuma Visa dan Mastercard? Itu kan something yang bikin gue bingung gitu loh. Jadi menurut gue ke depannya ya kripto ini teknologi yang benar-benar kita percaya dari sistem CBDC-nya bakal banyak diadopsi sama negara-negara. Apalagi ketika nanti gue bilang kayak US Treasury sekarang lagi dijualin kan. Ketika nanti hegemoni dolar mulai berubah, itu pasti banyak currency yang meledak bro. Yang kayak Venezuela kan udah meledak. Turki juga menurut gue nih dalam 10 tahun nih meledak. Argentina 10 tahun meledak. Nigeria 10 tahun meledak. Gak lama 10 tahun menurut gue. Dan mereka ini larinya kemana? Kan kita udah datang ke Turki, kita udah lihat dengan mata kepala kita sendiri.
Semuanya gerainya terima Bitcoin. Jadi itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah masa depan. Jadi ini pekerjaan passion kita, media ini gue sebutnya. Dan pekerjaan kita yang aslinya ya kita berinvestasi di aset masa depan gitu. Dan itu yang menurut gue paling fulfilling bro, kalau dari segi hidup ya. Karena gue rasa kalau hidup kerjanya cuman buat nyari duit doang, ada yang kurang menurut gue. Kita bahkan bisa lah, dengan otak kayak kita berdua, kita bisa gak sih kayak dari properti itu pasti bisa. Cuman menurut gue itu nggak fulfilling untuk gue gitu. Yes. Nah ada yang bertanya, gimana kalau ada perang dunia ketiga, internet hilang? Adakah probabilitas ke situ, mitigasi dari gue seperti apa? Kalau ditanya probabilitas, ya jawabannya nggak ada yang tahu. Ya perang dunia atau enggak, kemungkinan ada gitu. Tapi apakah internet akan hilang? Ya nggak mungkin. Kalau internet hilang probabilitasnya 0 menurut gue ya, even perang dunia. Karena sekarang sudah banyak satelit-satelit di atas gitu yang bisa dipakai. Ya itu pasti, dan kedua emang internet sekarang kayaknya lebih penting ya bro dari oksigen. Iya bener. Orang bernafas lebih penting internet dibanding oksigen ya untuk kalian sekarang. Jadi harusnya nggak mungkin. Yes. Jadi menurut gua ke depan dunia ini bakal banyak perubahan bro dari segi AI ini, dan yang sekarang aja gua bilang AI yang kita pakai sekarang dibanding 2 tahun lalu itu udah jauh banget. Oh kan? ya. Dan udah pintar banget. Yang kita rasain ya kalau teman-teman banyak yang pakai LLM ya. Contohnya ChatGPT. Sekarang itu sentuhannya lebih personal dari chatnya ya, seakan-akan dia punya personality tertentu yang mana berpikir bareng kita. Yeah. Kalau dulu GPT awal-awal itu cuman ditanya apa kayak kalkulator, udah kerjain, tanya apa kerjain. Yeah. Sekarang dia punya preferensi yang kadang nyuruh kita tertentu, ya kan? Kadang seakan-akan dia punya selera tertentu. Nih saya pernah karena pakai GPT-nya, oke? Saya tanya pendapat tentang suatu barang antara A sama B. Ya. Kebetulan dia bilang dia suka yang A. Nah besok-besoknya ketika saya nge-prompt sesuatu yang berbeda, yang A ini masuk dalam topik conversation-nya bro. Iya. Dia memory update dulu kan. Iya. Kenapa kamu nggak beli ini aja? Iya. Wah ini ngeri nih. Ini punya preferensi sendiri jadinya ya. Seakan-akan ya mungkin ya AI ini makin lama udah kayak mendikte kehidupan manusia ya nampaknya. Iya. Betul. Dan cara perkembangannya ya language model dari 2 tahun lalu tuh udah lebih jauh dibanding menurut gua Nokia ke iPhone bro. Ya, dalam jauh lebih cepat. Dalam 2 tahun. Perkembangannya gila banget. Iya. Ini udah ngelewatin Moore's Law menurut gua, dan ini dalam 5 tahun ya kita nggak tahu sih. Ya mungkin getting more physical ya. Ya. Tapi menurut lo apa dampaknya ketika nanti kan targetnya 40% ya. McKinsey punya data ya 2030 40% tuh pekerjaan akan digantikan oleh AI ini. Ini tuh menurut lo gimana? Karena kan kalau di GDP sendiri kita lihat kan kalau konsumsinya turun bro, GDP-nya bisa deflasi. Iya yang jelas pasti akan ada suatu polemik ya. Terutama di negara-negara berkembang yang mana adopsi AI-nya masih kurang. Dan ya harapannya perkembangannya di negara-negara berkembang itu nggak di total diblok ya, tapi diawasi sebagaimana penggunaannya. Karena toh nyatanya juga AI ini terbukti mempercepat kita mengerjakan sesuatu. Jadi jangan dilarang ya. Mungkin tapi kalau getting more physical ya, terus tiba-tiba PHK massal ya itu harus ditindaklanjuti lah supaya nggak merugikan banyak stakeholder ya. Karena ya kita udah tahu ya berbagai perusahaan di luar ya, seperti perusahaan-perusahaan robotik lah, paling gampang Tesla. Ini pun udah siap bro robotnya ya. Kemarin apa ya itu yang udah bisa nyapu? Optimus. Ya Optimus ya udah bisa duduk di sofa gitu ya. Jadi misi di Mars kata dicepetin bro, karena ke sana bukan manusia tapi Optimus yang jalan gitu. Iya, biar nggak ada yang mati juga. Biar lebih aman kan. Iya. Iya, tapi kadang saya pas lihat iklannya itu kan duduk di sofa kayak enak juga kalau diusulin ditonjok gitu. Dari belakang gitu ya. Tapi lu lihat bro, yang kayak lipat-lipat handuk di Cina. Itu sekarang nih udah robot semua loh. Iya. Hotel di Cina yang lipat handuk tuh udah robot sekarang. Jadi hati-hati kalian ya. Hati-hati banget. Kemarin gue sempat makan di Hai Di Lao bro. Oh iya. Gue sempat makan karena di Hai Di ada Lao. robotnya kan yang bawain apa. Nah lucunya gini. Jadi kan gue sering makan langganan lah. Yang di deket sini gue langganan. Terus kan ada salah satu servernya. Dia datang ke gue nanya. Dia nanya gue gini. Sering nonton video gue katanya. Dia nanya apakah dia akan digantikan atau enggak. Gue sebenarnya nggak enak kan jawabnya. Jadi gue bilangnya gini. Gue bilangnya
Kalau service kayaknya sih enggak. Oh, iya. Karena kan manusia butuh sentuhan manusia. Itu kan yang gue bilang kan. Padahal di sebelah itu ada robot yang nganternya, bro. Enggak, itu tuh vibe-nya. Itu vibe-nya. Iya. Kayak zaman dulu. Kan sebelumnya yang tapping kartu flash. Itu ada tukang parkir yang bantu tappingin. Oh iya. Sekarang kan udah banyak yang udah nggak ada tuh. Kayak tol dulu. Tol tuh dulu pas tapping pertama tuh ada orangnya. Nah orang yang tappingin itu nggak sadar gitu loh. Dia tuh di depan diganti cuman tapping. Jadi ya kayak apakah saya akan terganti gitu ya? iya gitu selalu. Gak dia bener ngomong sama gue pas yang robot yang bau daging itu datang. Iya. Itu kan robotnya masih bulat aja kan, cuman jadi tempat tray kan. Nextnya itu punya tangan terus taruh di meja. Iya. Kenapa nggak bilang tanya aja mas ke sebelah? Sebelah itu. Ya terus robotnya gini gitu ya, sama bawa pisau. Itu yang kayak ini, yang kita pas di Dubai Mall bro, yang kita sempat ketawa. Iya. Di Dubai Mall itu ada yang robot ya bro kan. Terus ada orang yang apa? Ngepel, tapi sebelahnya tuh ada robot yang ngepel. Itu gua ngakak-ngakak gitu. Karena itu yang gak bakal gantiin pekerjaannya nanti. Jadi menurut gue semuanya sih, ya semuanya akan digantiin. Mungkin chef juga bisa digantiin kalau mereka udah bisa bikin gerakan tangan dan segala macam ya menurut gua ya kita pun mungkin digantiin ya. Kita pun mungkin digantiin. Ada yang bilang kan, oh mereka gembor-gemborin AI padahal mereka juga digantiin. Kita tuh udah tahu bahwa alpha ini tinggal sedikit. Jadi kemungkinan ya 10 tahun lagi udah gak bisa trading bro di kripto. Iya. Jadi cuman beli indexing, beli Bitcoin udah. Ya atau mungkin kita programming. Kita programming ya. Karena kita kan punya pengalaman dari banyak dataset, dari semua trade idea yang kita kasih. Itu yang kita bikin nanti. Kita pun pernah punya sistem ya, yang kita bakukan ya. Ya ini ya paling gampang lah. Misalkan teman-teman lihat di sini di videonya Aceh. Nah ini cara analisa teknikal kripto untuk pemula. Di sini kita jelaskan bro, satu pattern yang terulang-ulang. Ya. Itu hampir selalu ada di setiap kayak altcoin trading ya. Ada bullish triangle revival, di situ kamu entry pembelian atau entry long ya. Terus dia breakout ya. Contohnya di sini ya kita kasih ya IP ini di sini ya. Ini pun juga sama applicable, hampir semuanya ya. Contohnya pun kemarin kita juga sama ya. Ini dari CoinPump ya namanya. H1 chart exactly. Ascending triangle ya. Ini pre breakoutnya seperti ini ya. Ini pre-nya ya dan juga afternya. Jadi dia mengalami kenaikan yang mana ya kita ngomong 155% nih dalam beberapa jam aja. Mungkin nextnya ya. Ini yang begini udah AI yang spotting pattern-patternnya. Ya, misalkan oke, ini pair ini, ticker ini, time frame sekian, dia udah membentuk nih pattern seperti ini. Mungkin bukan saya lagi yang cari seperti ini. Iya. AI. Tapi karena sekarang masih belum ada, ya udah ada sebenarnya. Udah ada. Tapi saya nggak mau kesaingan, ya makanya saya yang bikin gitu kan, yang cari patternnya. Ya. Untuk cari ya altcoin yang naik ratusan persen ya dalam hitungan jam aja. Jadi ya itulah ya di market. Apakah kita akan digantikan atau enggak ya selama kita enggak mau digantikan ya saya akan cari terus ya dataset yang baru, pattern yang baru dan kecenderungan tertentu yang ya bikin saya pribadi cuan. Betul. Ya tentunya ya harapan ya teman-teman yang makin sulit juga, nanti. Ya pasti lebih sulit. Nanti akan makin sulit sampai titik efisiensi udah nggak ada lagi alfanya. Itu mungkin ya dalam 15 tahun lah. 15 tahun udah nggak bisa lagi. Berarti waktunya tinggal dikit kan? Waktunya tinggal dikit makanya. Kita tuh bukan ngomong kayak kita tahu kita nggak digantiin, mungkin ada AI yang bisa ngomong kayak gini lebih seru dari margin call. Ngomongnya bisa gak berhenti 24 jam begini bacot aja terus gitu. Bener. Terus kalian dengerin dia gitu. Terus gak dengerin gue lagi ya mungkin aja gitu. Jadi kita juga tahu kita bakal digantiin. Tapi sebelum digantiin gue mau punya capital yang besar. Karena gini menurut gue AI ngingetin lebih banyak orang. AI akan mempermurah semuanya bro. Yes. Kalau ada humanoid robot yang bisa diprogram masak kayak Michelin Star Chef, harga makanan restoran level Michelin tuh jadi turun. Karena semuanya bisa bikin. Jadi ketika lo punya capital besar banget di dunia yang super produktif ini, lo akan jadi mantap lah di dunia ini. Jadi luar biasa. Karena menurut gue gini bro, orang banyak yang gak ngerti hitungannya. Zaman dulu baju tuh mahal sekali. Iya. Sekarang tuh lo beli di Zara tuh 200 ribu gitu loh. Yes. Dulu tuh beli, kalau harga nominal sekarang bisa 20 juta, bisa pekerjaan setahun beli baju zaman dulu. Karena dijahit sama tangan orang kan. Karena ada mesin sekarang jadi lebih murah. Dan AI ntar sama. Buah ntar jadi murah, makanan jadi murah, semua jadi murah. Jadi orang yang punya capital, wah itu kan luar biasa bro. Tapi pendapatannya juga jadi rendah. Rata-rata pendapatan rendah. Makanan murah, semua murah. Ya. Tapi yang punya capital. Itu. Ya. Tapi harga diri harus mahal ya. Harga diri tetap mahal ya. Jangan jadi jual diri ya. Nanti mungkin aja. Lu hati-hati lu buat yang gak bisa dapat cewek sekarang.
Ntar sama robot lo. Iya. Robotnya lebih enak nanti. Jangan ketawa-ketawa terus soalnya. Sama robot tuh nanti lo ya. Lu dulu ketawain Plankton tuh, SpongeBob. Istri robot. Iya, Plankton. Lu hati-hati lo. Plankton visioner Plankton. Visioner itu dia. Lu hati-hati lu ketawain Plankton, bro. Iya. Istrinya itu robot kan, coba lu tunjukin bro. Oke. Plankton. Oh ini bro. Nah. Tapi kalau modelnya begini kayaknya nggak ada yang nafsu bro. Iya. Hah? Tapi robotnya begini kayaknya. Tapi robotnya nanti kalau udah kayak di Blade Runner, hati-hati lo. Oh itu robot ya ceweknya? Ada robot ceweknya. Oh yang Ana de Armas tuh ya? Dia kalau Ana de Armas tahu langsung. Iya. Karena pecinta sinema. Oh pecinta sinema. Gila sampai tahu dia Ana de Armas. Tapi ada emang juga bro, ada film yang namanya Her ya. Yang mana ini jatuh cinta sama robotnya kan, sama komputernya. Ya. Jadi dan GPT-45 baru lulus Turing test kan? Udah lulus Turing test GPT-45 itu. Dan 4.0 yang baru tuh gila keren banget, canggih banget ya. Jadi hati-hati kalian ya, jangan sampai digantikan ya bro. Yes. Ada tambahan bro? Kayaknya udah cukup ya. Udah lah, bye-bye.